Hai Ron, dan selamat datang kembali. Kami ditemani oleh Scott Ritter, mantan mayor di Mariner S dan inspektur senjata PBB, untuk membahas ketegangan yang semakin meningkat antara NATO dan Rusia. Jadi, selamat datang kembali di program ini. And perhaps in making session. Sekarang, negara-negara NATO menuduh Rusia telah melanggar wilayah udara Polandia dan Rumania dengan drone umpan ini. Beberapa pihak menyebutnya sebagai serangan dan menyerukan pembentukan zona larangan terbang. Sebagai tanggapan, mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, berpendapat bahwa hal itu berarti perang langsung. Lalu ada juru bicara Kremlin, Peskov, yang mengatakan bahwa NATO sebenarnya sudah berperang dengan Rusia secara de facto. Semua ini terjadi saat Rusia dan Belarusia sedang menggelar latihan militer Zapad mereka. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini kemungkinan menuju Perang Dunia Ketiga, atau hanya sekadar banyak kegaduhan? I guess a lot of noise. Well, first of all, anytime you have NATO and Russia. Pertama-tama, kapanpun NATO dan Rusia terlibat dalam sesuatu yang bisa berujung pada konflik langsung, itu adalah bahaya dan harus diperlakukan dengan sangat serius. Krisis saat ini juga harus diperlakukan dengan sangat serius. Tapi mari kita pahami kenyataannya. Rusia tidak menyerang Polandia, dan Rusia tidak menyerang Rumania. Drone Rumania itu bisa saja adalah drone yang menyimpang dari jalur karena peperangan elektronik atau tindakan lain. Gagasan bahwa Rusia akan mengirim satu drone pengintai atau drone umpan ke Rumania sangat tidak masuk akal. Dan insiden di Polandia, bisnistek Polandia Sri sulitan tinggal hal ini hanya oleh Ukraina dari Ukraina. Awalnya, saya pikir berdasarkan data yang tersedia pada awalnya, ini adalah drone tipe Shahed 136 Giran 2, yang menurut Kementerian Pertahanan Belarusia telah ditangkap oleh kemampuan peperangan elektronik Ukraina dan dialihkan ke Polandia. Namun tampaknya bukan itu yang terjadi. Drone-drone ini tampaknya adalah drone umpan sekali pakai yang telah dikumpulkan Ukraina selama beberapa waktu, diperbaiki, lalu dikirim ke Polandia. Dan ini jelas sudah direncanakan dan dikoordinasikan sebelumnya. Artinya hal ini tidak mengejutkan pihak Polandia. Polandia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan semua ini dijalankan sesuai dengan skenario di mana pada dasarnya Polandia mendeklarasikan keadaan darurat pasal 4 demi mendorong NATO mengirimkan sumber daya ke Polandia. Tapi itu hanya kedok, karena sebenarnya pengiriman sumber daya tersebut sangat minim. Anda tahu 2 Eurofighter dari Inggris? Tentu saja, Rusia pasti sangat khawatir dengan itu. 3 Rafale dari Prancis? Sekali lagi, wow, saya rasa ada 2 pesawat tempur lagi yang dikirim dari Jerman. Jadi Inggris, Jerman, dan Prancis mengirim total 7 pesawat tempur. Amerika mengirim 10 F-35 ke Puerto Rico hanya karena 1 kapal penyelundup narkoba Venezuela yang diduga. Jadi ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa sama sekali tidak serius soal ini. Polandia, Anda tahu, mengerahkan lagi 30.000 atau 40.000 tentara ke perbatasan. Another 40,000 or 40,000 troops to the border, but that's not real military power. It's nothing. Tapi itu bukan kekuatan militer yang sebenarnya. Itu tidak berarti apa-apa. Berita besarnya di sini adalah bahwa Ukraina sekarang akan melatih pertahanan udara NATO tentang cara mencegat drone dan rudal Rusia. Disinilah masalahnya muncul, karena sekarang yang terjadi adalah kita sedang membentuk kekuatan militer di Polandia yang hampir bisa langsung bergabung dengan pertahanan udara terintegrasi Ukraina. Jika keputusan diambil untuk memperluas payung pertahanan udara ini ke Ukraina Barat. Dulu, salah satu hambatan besarnya adalah bahwa Anda tidak bisa begitu saja menghubungkan NATO ke Ukraina. Tapi sekarang, mereka menciptakan situasi di mana Anda bisa menghubungkan NATO ke Ukraina. Ukraina sedang dihubungkan ke NATO saat ini, saat kita berbicara. Inilah bahayanya, bahwa NATO akan menjadi lebih berkuasa, lebih berani, atau Polandia mungkin sepihak berani dengan percaya bahwa mereka mengambil toth di Ukraina Barat. They can make a move on Western Ukraine.
And that's where we get into the potential. Dan disitulah kita masuk ke potensi konflik kekuatan melawan kekuatan, dan situasinya bisa lepas kendali. Tapi ini benar-benar sebuah rekayasa. Amerika Serikat tahu hal ini. Maksud saya, inilah alasan mengapa Donald Trump tidak merasa khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Jika seandainya kita menganggap ini adalah invasi serius dari Rusia, Anda akan melihat sumber daya Amerika dikerahkan ke sana, tapi kita tidak bermain di level itu. Jadi ini adalah permainan politik yang semua orang tahu, hanyalah permainan politik. Masalahnya, konsekuensi dari permainan politik ini adalah terciptanya kemampuan militer yang bisa langsung terhubung dengan kemampuan militer NATO. Setelah selesai dilatih, kemampuan ini akan bisa langsung terintegrasi dengan pertahanan udara terpadu Ukraina secara mulus. Ukraine's integrated air defense in a seamless fashion. So the problem is, they're setting up. Jadi masalahnya adalah mereka sedang mempersiapkan kemungkinan untuk ikut terlibat dalam perang. Seringkali hal ini dianggap remeh karena negara-negara Eropa tidak memiliki kemampuan yang cukup. Mereka sebenarnya tidak bisa bertindak tanpa Amerika Serikat. Dan sejauh ini, AS tampaknya tidak terlalu tertarik. Namun, selalu ada kekhawatiran bahwa keputusasaan akan meningkat seiring dengan sekarang. Saya rasa semua orang yang benar-benar memperhatikan situasi ini mengakui bahwa Ukraina sedang runtuh. Jadi, jika tentara Ukraina runtuh di garis depan, bukan dengan kecepatan tinggi, tapi tampaknya semakin intens, Eropa dan NATO hanya punya dua pilihan: duduk bersama, berdiskusi, dan mengakhiri perang ini, atau melakukan eskalasi. Dan mengingat negara-negara Eropa bahkan menolak untuk duduk dan berbicara dengan Rusia, sepertinya hanya opsi eskalasi yang tersisa. Maksud saya, baglihat, typically manat pensmita, berwath rep halstilus with, ambus chas demifanti top usher. What it might do in the final stages. Well, it's clear they're not going to escalate in a meaningful fashion. Jelas bahwa mereka tidak akan meningkatkan situasi secara signifikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Saya kembali teringat, saya rasa itu terjadi awal musim panas ini, ketika Tuan Naryshkin, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, mengatakan bahwa mereka mengadakan semacam seminar, di mana mereka membahas seperti apa Ukraina setelah konflik berakhir. Dan salah satu hal yang benar-benar didiskusikan adalah Ukraina Barat diberikan kepada Polandia, artinya membiarkan Polandia mengambil alih. Saya rasa ini mungkin menjadi katup pengaman di sini. Saya akan menyebutnya eskalasi yang terkontrol. Ketika Ukraina sendiri mengalami kemunduran, pembubaran, dan kehancuran, Anda akan melihat mundurnya sumber daya pemerintahan Ukraina ke wilayah barat, di Lviv dan kota-kota lain, bersama dengan sumber daya militer Ukraina, pesawat, dan hal-hal sejenisnya. Aircraft and things of that nature. At some point in time, I believe that pada titik tertentu, saya percaya bahwa bagian dari rencana demilitarisasi Rusia adalah membiarkan Polandia memperluas pengaruhnya. Ini juga akan menjadi krisis kemanusiaan, dengan jutaan warga Ukraina melarikan diri ke barat, menciptakan kondisi di mana Polandia dapat menduduki Ukraina Barat. Untuk melakukan itu, Polandia harus memperluas pertahanan udaranya ke Ukraina Barat. Saya rasa inilah yang sedang kita lihat di sini, sebuah skenario keruntuhan Ukraina yang terkontrol. Karena yang terjadi sekarang adalah Polandia tidak akan membiarkan militer Ukraina yang layak tetap utuh di wilayah yang berada di bawah kendali Polandia. Jadi Polandia akan memiliki kewajiban demilitarisasi, mengambil militer ini, peralatan ini, dari militer Ukraina yang pada dasarnya akan dilucuti oleh NATO, dan juga denazifikasi. And also denazification. If you think the Poles, especially under their current president, Jika Anda berpikir bahwa orang Polandia, terutama di bawah presiden mereka saat ini, akan mentolerir pemerintahan Ukraina banderis di Ukraina Barat yang dikendalikan oleh Polandia, pikirkan lagi. Dan menurut saya, ini adalah solusi politik yang elegan, yang tampaknya sedang dipertimbangkan oleh Naryshkin. Apakah Vladimir Putin setuju atau tidak, atau apakah situasinya akan berkembang sehingga hal ini menjadi kemungkinan, masih belum diketahui. Namun, saya tidak melihat skenario di mana Eropa melakukan intervensi agresif dan bermakna, yang dirancang untuk melakukan pertemuan langsung dengan pasukan Rusia. Yang saya lihat adalah Polandia mulai mempersiapkan diri untuk proses penyerapan terkendali Ukraina Barat ke dalam lingkup pengaruh Polandia.
Inilah sebabnya Anda melihat 40.000 tentara bergerak ke perbatasan. Inilah sebabnya Anda mendengar pembicaraan tentang integrasi pertahanan udara, RMAUS. Air defense integration, etc. Would this just be natural part of the disintegration? Apakah ini hanya akan menjadi bagian alami dari disintegrasi Ukraina lalu? Atau menurut Anda, ini akan lebih seperti orang Polandia dan Rusia mungkin mencapai kesepakatan pasca konflik, di mana Rusia benar-benar menerima hal ini? Seperti yang Anda sebutkan, sudah ada pembicaraan tentang hal ini, karena apakah ini akan sesuai dengan konsep jaminan keamanan? Jika bagian barat Ukraina berada di bawah semacam perlindungan Polandia, yang nantinya akan menjadi penyerapan secara bertahap. Saya rasa orang-orang meremehkan bahwa ini bukan hanya soal konstruksi Ukraina, bukan hanya Rusia yang punya masalah dengan itu. Polandia, Rumania, Hungaria, ada banyak pihak yang mungkin ingin saya kira mengatur ulang beberapa kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat. Reset some of these deals which were previously made. Well, I mean, again, that same conference where Ya, maksud saya sekali lagi, di konferensi yang sama di mana Naryshkin dan rekan-rekannya mempertimbangkan Ukraina Barat jatuh ke dalam pengaruh Polandia, mereka juga membicarakan tentang Karpathia yang akan diberikan ke Hongaria dan wilayah lain yang akan diberikan ke Rumania juga. Jadi kita sedang melihat kemungkinan pembagian Ukraina. Saya percaya bahwa, lihat, kita tahu bahwa Lukashenko, Presiden Belarus, telah mengatakan bahwa setiap intervensi Polandia ke Ukraina Barat secara otomatis akan melibatkan Belarus dalam perang, karena mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi menurut saya, setiap intervensi Polandia ke Ukraina Barat tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dari Rusia terlebih dahulu. Yang berarti kemungkinan besar sudah ada kesepahaman antara Rusia dan Polandia. Anda tahu, begitulah cara kerja dinas intelijen. That's just how intelligence services work. That there is an understanding because neither side wants World War III. Ada pemahaman karena kedua belah pihak tidak menginginkan Perang Dunia Tua. Tidak ada yang mencari konflik, dan semua orang paham bahwa ini harus menjadi pembongkaran terkendali atas Ukraina. Anda tidak bisa membiarkannya runtuh begitu saja, karena itu akan menimbulkan terlalu banyak ketidakpastian dan hasil yang tak terduga. Tujuannya di sini adalah menciptakan hasil yang paling dapat diprediksi. Tentu saja, Eropa ingin menghindari ini, karena yang kita bicarakan adalah kemenangan Rusia tanpa perlawanan. Kekalahan total bagi NATO. Namun gagasan membiarkan Rusia menang tanpa rencana untuk menstabilkan kawasan, menurut saya, terutama dari perspektif Polandia, tidak terpikirkan. Jadi di sini orang-orang Polandia harus siap membantu dalam pembongkaran terkendali atas Ukraina. Help with the controlled demolition of Ukraine. It seems drastic, but on the other hand, Ini memang terdengar drastis, tetapi di sisi lain, menyarankan bahwa Polandia tidak membuat rencana apapun untuk apa yang akan terjadi pada Ukraina pasca perang, tampaknya agak konyol. Anda harus menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Namun seperti yang Anda katakan, mungkin saja negara-negara Eropa tidak sejalan dalam hal ini. Memang, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte masih bersikeras bahwa Ukraina berada di jalur menuju keanggotaan NATO. Ia masih mengatakan bahwa dalam gencatan senjata nantinya, pasukan akan dikirim ke Ukraina. Dan tentu saja, Rusia seharusnya tidak memiliki hak veto atas hal ini. Bahkan membahas veto Rusia pun, seperti yang dikatakan Rusia, adalah hal yang konyol. Russians say would be ridiculous. So they're still insisting on. Jadi mereka masih bersikeras pada sikap yang sangat maksimalis ini. Tapi itulah yang saya khawatirkan. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Rusia, hal itu tetap bisa terjadi jika keputusannya tidak rasional. Dan sekarang, kita mendengar banyak pembicaraan tentang pengiriman lebih banyak rudal jarak jauh. Tidak adil bahwa Ukraina memiliki begitu banyak batasan. Namun sementara orang-orang Eropa mulai sedikit panik, kita melihat di sisi lain, Rusia yang menurut saya, setidaknya dari yang saya dengar dari Moskow, mereka semakin marah. Mereka sangat sadar bahwa memiliki Oresnik dan cara lain untuk menghadapi eskalasi. Ways of dealing with an escalation, and also there might be some calculation that the US. Dan juga, mungkin ada perhitungan bahwa AS cenderung tidak akan campur tangan jika terjadi eskalasi serius antara Eropa dan Rusia.
Bagaimana Anda melihat kemungkinan ini? Bahwa Rusia mungkin, sekali lagi saya tidak yakin. Kemarin saya berbicara dengan Dmitry Polyansky. Dia mewakili Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengatakan bahwa ini adalah operasi bendera palsu Ukraina. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Rusia juga sedang mengirimkan sinyal kepada Barat. Saya tidak yakin apakah itu yang terjadi. Tapi apakah Anda melihat kemungkinan bahwa kita mungkin akan bergerak menuju perang langsung, setidaknya antara Eropa dan Rusia, meskipun tidak melibatkan Amerika? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa Amerika Serikat mengirim pengamat militer ke latihan Zapad 2025. Ini benar-benar di luar dugaan. Tapi, Anda tahu, ada 2 letnan kolonel yang berada di Belarus diberi kesempatan untuk memantau seluruh rangkaian latihan ini. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan jika Anda khawatir akan terjadi konflik dengan Amerika Serikat. It's nicht sesuatu yang tikwa, ini asid dan humupen ofital bahwa Anda tidak menimbulkan ancaman. Hal lain harus berurusan dengan kenyataan. Lihat, anak-anak saya masih kecil. Saya bilang kepada mereka bahwa Sinterklaas nyata. Dan saya bilang bahwa Rudolf akan membawa rusa kutub ke rumah kami, mendarat di atap, dan Sinterklaas akan turun melalui cerobong asap, lalu meletakkan hadiah di bawah pohon. Dan saya melakukan ini selama anak-anak masih mau mempercayainya. Inilah Mark Rutte hari ini. Karena anggapan bahwa NATO akan melakukan intervensi itu seperti menjual cerita tentang Sinterklaas. Itu sama sekali tidak nyata. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada intervensi yang bisa dilakukan NATO. Tidak ada. Nol. Tapi akan menyudah through Del Taurus. Itu yang harus memahami dan ketahui itu. Tapi sedikit dan melakukan you. Ini semua sepanjang sandiwara. Ini memang kepitan UM konyol. This is just ridiculous stupidity. Tidak ada negara anggota NATO yang memiliki kemampuan untuk memulai dan mempertahankan operasi militer yang berarti melawan Rusia. Tidak ada. Bahkan Polandia, dengan 40.000 tentara, tidak akan mampu menembus 20 km ke dalam Ukraina Barat sebelum mereka terhenti secara logistik. Polandia tidak mampu mendukung kemajuan seperti itu secara logistik, bahkan di masa damai. Sekarang bayangkan di bawah tembakan, seberapa cepat kemajuan ini akan runtuh. Dan seberapa cepat 40.000 tentara Polandia itu akan menjadi tewas, terluka, atau menjadi tawanan perang. Itulah kenyataannya. Mereka akan berhadapan dengan militer Rusia yang sudah berpengalaman tempur dan militer Belarusia yang telah dilatih oleh tentara Rusia yang juga berpengalaman tempur. Atau, dalam kasus Wagner, oleh orang Rusia. Tentara bayaran. Polandia tahu ini. Mereka bukan orang bodoh. Kita sedang membicarakan perwira militer profesional yang tahu cara membaca peta, dan mereka tahu cara membaca neraca kekuatan, serta mereka paham apa yang sedang terjadi di sini. Semua ini hanyalah omong kosong politik yang sedang dimainkan. Tidak akan ada intervensi militer Eropa, tidak tanpa dukungan penuh kekuatan militer Amerika Serikat. Dan saya baru saja memberitahu Anda, Amerika Serikat menempatkan 2 pengamat militer di Belarus, bukan untuk memata-matai mereka demi tujuan aksi militer, tetapi untuk mengirim sinyal. Kami mengerti, kami mencari stabilitas di sini. Kami tidak mencari konfrontasi, kami tidak mencari kejutan. Itulah kenyataannya. Tidak akan ada intervensi militer besar-besaran dari Eropa. Pertama-tama, untuk melakukan ini, Anda membutuhkan dukungan dari rakyat Anda. Dan saya tidak melihat dukungan datang dari Prancis. Dan saya tidak melihat dukungan datang dari Inggris. Dan saya tidak melihat dukungan datang dari Jerman. Dan sejujurnya, saya juga tidak melihat dukungan datang dari Polandia. Mayoritas besar rakyat dia menentang konsep berperang dengan Rusia. Jadi ini hanyalah fantasi dari Rutte yang sedang menyaksikan NATO runtuh di depan matanya. Maksud saya, ini sudah akhir. Saya bilang, ketika Rutte diangkat sebagai sekretaris jenderal, saya bilang dia sangat mungkin menjadi sekretaris jenderal terakhir yang pernah dimiliki NATO. Dan saya rasa kemungkinan ini semakin besar, dan dia tidak akan pergi dengan tenang.
dia akan pergi sambil berteriak. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa NATO adalah institusi yang gagal. Mereka tidak akan mampu melakukan perbaikan diperlukan untuk menjadikannya organisasi militer yang kredibel. Dan kekalahan strategis yang akan mereka alami di tangan Rusia akan menjadi lonceng kematian, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi Eropa. Will be the death knell for not just them, but for Europe. I guess my concern is that it wouldn't be either. Saya rasa kekhawatiran saya adalah bahwa ini bukan soal intervensi atau tidak intervensi, melainkan soal pendekatan bertahap yang telah kita lihat selama 3,5 tahun terakhir, karena selalu ada ruang untuk salah perhitungan. Seperti yang diungkapkan oleh New York Times, dan saya rasa semua orang sudah tahu, perang ini pada dasarnya dijalankan oleh jenderal-jenderal AS dari Jerman, menyediakan logistik, intelijen, penargetan, bahkan beberapa rudal jarak jauh dioperasikan oleh orang Barat. Kekhawatiran saya adalah, Rutte sendiri percaya pada dongeng, bahwa Rusia tidak akan melakukan apa-apa sebagai balasan, karena kita terus melakukan pendekatan bertahap ini, dan Rusia tidak pernah bereaksi. And the Russians never do anything. So, But wait, Glenn, what do you mean the Russians are? Tapi tunggu dulu, Glenn. Maksudmu apa? Rusia tidak pernah melakukan apa-apa. Mereka telah membunuh 1,7 juta orang Ukraina. Mereka menghancurkan semua yang dikirim NATO ke arah mereka. Ini adalah perang habis-habisan. Maksud saya, itulah kesalahan yang dibuat Keith Kellogg dan yang lainnya. Karena kamu tidak melihat panah merah besar di peta. Jelas, Rusia tidak sedang mengulangi penaklukan Berlin. Tapi bukan itu tujuan perang ini. Perang ini bertujuan untuk mencapai kehancuran militer Ukraina dan NATO yang sedang terjadi saat ini karena 1,7 juta tentara Ukraina sudah tidak mampu bertempur lagi. Ada lebih dari 2 juta orang yang terluka di luar sana. Semua peralatan yang diberikan NATO berakhir di tumpukan rongsokan atau diputar kembali ke Eropa untuk diperbaiki, hanya untuk kembali dan hancur lagi. Rusia telah menghancurkan semuanya. Diswit Vladimir tak Ukraini de kemudian sistrotat haset ini. Anin timig growekian with the mesin pralad. Rememlis, memak standet stasia muriako NATO and the said dimiten to Volnawi. No questions asked. well, no, I hope you're right. Ya, tidak. Saya harap kamu benar. Saya hanya sering mendengar bahwa jika mereka khawatir Rusia akan membalas penggunaan rudal Taurus, lalu tiba-tiba kamu mendengar bahwa mereka bisa membantu Ukraina membuat rudal mereka sendiri, yang terdengar seolah-olah mereka hanya menghapus jejak Jerman dan mendesain ulang sedikit, lalu pura-pura itu adalah rudal buatan dalam negeri. Tapi tentu saja, dengan semua drone yang menyerang jauh di dalam wilayah Rusia, saya percaya bahwa drone-drone itu 100% diproduksi Ukraina, seperti Tegim Kufrajstoiks Rusia. The Russians will probably have discovered it. That being said, though, where do you see this? Namun demikian, menurut Anda, kemana arah perang ini sekarang? Maksud saya, Anda kembali melihat medan pertempuran. Dalam perang yang mengandalkan kelelahan, orang biasanya melihat angka kerugian. Tetapi beberapa perubahan wilayah juga tampak signifikan bagi kami. Apakah Anda pikir Rusia sedang mempersiapkan serangan besar-besaran untuk mengakhiri perang ini? Atau mereka akan terus melakukan pendekatan bertahap seperti ini? Presiden berusaha memutus simpul-simpul kunci atau pusat logistik. Menurut Anda, Nuas Port Nisaristan dalam berapa pembani Thailand? Think we should expect over the next weeks? I don't anticipate the coup d'etat. Saya tidak mengantisipasi adanya pukulan pamungkas, serangan besar-besaran yang langsung memenangkan perang. Saya melihat bahwa Rusia saat ini memiliki formula kemenangan, dan itu berjalan sangat baik bagi mereka. Kita tetap harus menghormati kenyataan bahwa Ukraina memiliki militer yang sangat besar, dan di dalam militer ini terdapat unit-unit yang memiliki kekuatan tempur yang cukup besar, dan Rusia harus memperlakukan unit-unit ini dengan hormat. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mengulangi, seperti yang terjadi pada serangan balasan Soviet setelah Stalingrad, di mana mereka berhasil mengepung Angkatan Darat ke-6, tetapi kemudian mereka terlalu jauh, dan itulah yang membuat Angkatan Darat tank ke-4 terputus. Semuanya terputus dan semua orang tewas. The Fourth Tank Army off, it got cut off, and everybody died. The Russians aren't in the business of,
allowing Rusia tidak akan membiarkan pasukannya dikorbankan dengan cara seperti itu. Perang akan berakhir ketika Ukraina runtuh secara militer, ekonomi, dan politik. Ada sinergi di antara ketiganya, ada keterkaitan. Jadi saat ini, Rusia akan terus menghancurkan militer Ukraina melalui perang atrisi yang juga menghasilkan keuntungan wilayah yang signifikan. Bukan serangan besar seperti yang diharapkan banyak orang dari Perang Dunia II yang mereka menjadi Muhammad Brady di beberapa wilayah. Itu tidak berat. Mereka hanya mencuri perang nasional. Step be small, grow Italian drone baka. economic warfare, you're seeing that with their drones, they're taking out, critical defense industries. Mereka menyerang target-target penting di industri pertahanan, tapi mereka juga mulai menghantam infrastruktur yang berkaitan dengan energi dan sebagainya. Secara politik, maksud saya, Zelensky benar-benar sedang panik sekarang. Dan semua orang di sekitarnya juga panik. Saya pikir yang akan Anda lihat adalah ketika militer melemah, ekonomi juga akan melemah, dan fondasi politik dukungan terhadap Zelensky akan ikut melemah. Pada titik tertentu, Anda akan melihat terjadinya keruntuhan. Ketika keruntuhan itu terjadi, kita akan melihat potensi pembongkaran terkontrol Ukraina, di mana Rusia kemudian akan beralih ke Polandia dan berkata, sekarang. Lalu Polandia akan masuk dan mengambil Ukraina Barat, sementara Rusia bergerak masuk dan mengkonsolidasikan kekuatan dengan Kiev dan Odessa, dan seterusnya. Kiev and Odessa, etc. There might be some demilitarized zone between. Mungkin akan ada zona demilitarisasi antara Rusia dan Polandia yang disepakati untuk menghindari konflik. Tapi begini cara saya melihat perang ini berlangsung. Saya tidak melihat adanya serangan besar-besaran. Saya tidak melihat adanya ofensif besar yang dirancang untuk menyelesaikan ini. Saya melihat Rusia tahu bahwa selama Eropa masih bisa membanjiri Ukraina dengan sumber daya militer, Ukraina akan terus berperang sampai orang Ukraina terakhir. Dan sayangnya, bagi Ukraina, masih banyak pria Ukraina di luar sana yang bisa dikorbankan di medan perang. Dan Rusia terus menggiling ini sampai terjadi keruntuhan pada 3 pilar yang sudah saya bahas. Collapse across the 3 pillars that I discussed. My last question is just about Trump. Pertanyaan terakhir saya hanya tentang Trump. Bagaimana posisi Amerika dalam semua ini? Maksud saya, dengan runtuhnya Ukraina, apakah dia hanya akan cuci tangan dan berkata, "Yah, kami sudah melakukan yang kami bisa, ini masalah Eropa," atau mereka akan mencoba menyelamatkan situasinya? Anda tahu, dia masih bersikeras bahwa ini bukan perangnya, tapi dia tetap mengancam Rusia. Sekali lagi, saya tidak yakin apakah itu untuk menyenangkan para pendukung garis keras di dalam negeri. Dia mendorong Eropa untuk memperlakukan sanksi sekunder terhadap Rusia. To put secondary sanctions on Russia. Again, I'm not sure if that's to push the Russians to the negotiation table. Sekali lagi, saya tidak yakin apakah itu untuk mendorong Rusia ke meja perundingan, atau hanya untuk memastikan bahwa Eropa mengisolasi diri di dunia dan menjadi tergantung pada Amerika Serikat karena tidak memiliki mitra dagang lain. Sulit sekali untuk menafsirkannya. Saya mendengar dari orang Amerika dan Rusia yang paham situasi, bahwa perkembangan hubungan bilateral membaik, bahwa ada kemajuan. Tapi bagaimana Anda menilai Trump? Karena ini selalu sulit dilakukan. Menteri Utano Intihi Sandiwara, atau sekedar meneruskan warisan Biden. Bagaimana semua ini? Simply carrying on Biden's legacy. How are you assessing any of this? No, I think every once in a while, if you listen to Donald Tidak, Trump, saya rasa sesekali, jika Anda mendengarkan Donald Trump, kebenaran akan keluar dari mulutnya. Dan minggu ini, dia baru saja mengatakan bahwa konflik Ukraina-Rusia terlalu sulit. Maksud saya, ternyata jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Jadi yang dia lakukan adalah menciptakan kondisi yang tidak dapat dicapai. Anda tahu, dia berperan sebagai orang yang tegas. Saya siap melakukan ini. Saya siap menghancurkan ekonomi Rusia. Tapi saya tidak bisa sendirian. Eropa, kalian harus ikut. Kali tidak hanya harus melawan Rusia, berhenti membeli Rusia, Eropa itu bisa memarahin ini. Tetapi harus menghukum India dan Sanggurig Sensa and selesai fokus India and China with sanctions, which will destroy the European economy. Therefore, they can't do it. So Trump. Oleh karena itu, mereka tidak bisa melakukannya. Jadi Trump menetapkan syarat-syarat yang mustahil untuk dicapai. Dan saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Karena sekarang dia bisa mengatakan bahwa Eropa tidak serius untuk mengakhiri perang ini. Oleh karena itu,
Jangan harap kami yang menanggung beban utamanya. Kami akan keluar dari sini. Inilah cara dia melepaskan diri. Dan Anda tahu, itu akan menjadi bagian dari keruntuhan ekonomi, militer, dan politik Ukraina. Ketika Amerika Serikat mengambil keputusan strategis untuk melepaskan diri dari Ukraina. Dan itu akan terjadi lebih cepat daripada nanti. Saya tidak berpikir Trump akan memperpanjang masalah ini selamanya. Dia sudah memberi Eropa kesempatan. Saya tidak percaya Eropa akan mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Trump. Dan pada saat itu, tidak ada posisi cadangan. Eropa akan benar-benar sendirian. Dan karena mereka tidak bisa mempertahankan pengaruh seperti ini, Ukraina akan dipaksa untuk menerima kesepakatan yang tidak akan mereka lakukan, atau berperang tanpa dukungan yang memadai, yang akan menyebabkan kehancuran. Saya pikir pada akhirnya itulah yang akan terjadi di sini, di mana Eropa akan terbatas dalam apa yang bisa mereka berikan. Ukraina akan kekurangan sumber daya, baik militer maupun ekonomi. Dan seperti yang saya bahas sebelumnya, ada hubungan antara kehancuran militer, politik, dan ekonomi. Saya pikir akhirnya sama kelihatan-tikinya ini hampir bersamaan. Ketidakmampuan di Eropa benar-benar membuat frustrasi, karena jika masalah ini diselesaikan sekarang dengan sebuah kesepakatan yang sebenarnya bisa dilakukan, Anda tidak memerlukan persetujuan Ukraina untuk tidak memperluas NATO. Dan dibandingkan dengan sebuah kehancuran, maksud saya, kehancuran akan menjadi bencana kemanusiaan. Bayangkan saja apa yang akan terjadi di medan perang saat semuanya berantakan. Gelombang pengungsi, maksud saya, ini akan menjadi tontonan yang mengerikan. Fakta bahwa mereka tetap setia pada narasi dan tidak melakukan apa-apa mulai membuat saya marah. Dan semua ini dilakukan dengan dalih, kami peduli pada rakyat Ukraina. Ini benar-benar menjijikkan. Tapi Scott Ritter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang saya. Thanks for having me.